بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal arabiyyata min afsahul lughat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan ala nutqid dad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin, au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, dan Allah jadikan setiap langkahnya meridhokan Allah Subhanahu wa taala, membuat baginda Rasulullah SAW senang. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, mudah-mudahan langkah kita, mujahadah kita Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah Ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala telah dudukan kita dalam majelis ilmu. Ini adalah satu anugerah yang besar yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Dalam sebuah riwayat hadis yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasim wallahu yu'ti." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan hamba tersebut sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak sibuk dalam ketaatan, berarti menunjukkan Allah sedang murka kepada kita. Pekan lalu saya sampaikan ada 5 perkara jika Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba. Innallaha yubghidul 'abd.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada hamba apabila dia dalam 5 perkara. Yang pertama, kullu ja'dhariyin, orang yang sombong. Sombong itu kata Nabi ghamtun nas wa bataral haq, yaitu suka merendahkan manusia dan gak mau menerima kebenaran. Dan kebenaran yang sesungguhnya adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jawadun, yaitu orang yang perkataannya kasar, perangainya kasar. Pokoknya kalau dia datang orang takut. Kalau dia berbicara pasti akan menyakiti orang. Kemudian yang ketiga, sahabun bil aswaq, suka teriak-teriakan seperti orang di pasar. "Woi, apa kabar? Gimana? Baik ya?" Nah, Allah nggak suka kayak gitu-gitu tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah jifatum bil lail. Kalau udah waktu malam dia tidur, maka tidurnya seperti bangkai. Dia lupa untuk bangun tengah malam. Padahal waktu malam adalah waktu terbaik bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam berpesan kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, la tuksirin nauma fil lail." Jangan kamu senantiasa memperbanyak tidur di waktu malam. Fa inna kasratan naumi fil lailah, karena sesungguhnya banyaknya tidur di waktu malam adalah yurisul faqra yaumal qiyamah, yaitu mewariskan kefakiran pada hari kiamat. Orang tuh kalau suka tidur malam, nggak mau ingat kepada Allah, nggak mau bangun kepada Allah, nggak mau minta kepada Allah di waktu malam, maka nanti dia akan menjadi orang miskin pada hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Padahal dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang senantiasa bangun di waktu malam, dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bisalam, maka akan ada pengumuman kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki, masuklah surga dengan keselamatan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi memang waktu malam adalah waktu terbaik untuk kita mengadukan semua keluh kesah kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Urusan dunia ngerti, urusan agama nggak ngerti. Nah, kalau ada 5 perkara di dalam diri kita, buru-buru istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ngaji Flow yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bahas tentang keutamaan salah satu dari sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Innallaha ikhtarali ashabi ala jami'il alamin siwan nabiyyin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untukku sahabat-sahabat yang mulia. Mereka bukan para nabi, tetapi keberkahan mereka keberkahan mereka akan terus kita rasakan sampai hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, betapa mulianya para sahabat, betapa indahnya kehidupan para sahabat, betapa sempurna imannya para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ini ayat diturunkan untuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan para sahabat semuanya mulia, ya. Para sahabat semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sepakat para ulama bahwasanya jumlahnya para sahabat ada 124.000 para sahabat, dan semuanya mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan bahas salah satu dari sahabat yang berjumlah 124.000. Kita nggak bahas semuanya. Malam ini kita bahas yaitu sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita bahas tentang panjang lebar Abdurrahman bin Auf, maka kita harus tahu
silsilah Abdurrahman bin Auf, pertama memang Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk dari Bani Quraisy. Ya, termasuk dari suku Quraisy yang nasabnya bersambung dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakek nomor 4. Ya, saya punya kitab namanya Muhammad Rasulullah, karyanya Syekh Ar-Ridha. Nih yang saya bawa nih. Syekh Muhammad Ridha namanya. Yang ngarang kitab Muhammadur Rasulullah. Sebelum kita bahas, maka ketemunya di mana nih Abdurrahman bin Auf dengan Rasulullah? Maka di sini nasabuhu sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan Abdurrahman bin Auf itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek nomor 4. Yang pertama Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zuhrah bin Kilab. Jadi berjumpa di kakek nomor 5 dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari sisi nasab beliau sudah punya nasab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nasab beliau bersambung sampai kepada yang mulia baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kita harus paham nih. Bahkan beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang awal-awal pertama kali masuk Islam. Ya, dalam kitab Tarikhul Khulafa disebutkan bahwasanya Sayyidina Abdurrahman ibnul Auf adalah sahabat yang nomor 3 masuk Islam setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi beliau termasuk orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Maka kita harus paham, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah ke Habasyah itu disebut dengan orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan dalam riwayat masuk Islamnya Abdurrahman ibnul Auf dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab justru malah lebih dulu masuk Islamnya Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika Abu Bakar masuk Islam, kemudian Sayyidina Ali masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, baru Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam riwayat dikatakan Abu Bakar As-Siddiq hari pertama sudah bawa 60 orang masuk Islam. Masya Allah, sudah bawa 60 orang masuk Islam. Luar biasa enggak? Makanya kita habis keluar 3 hari, bulan besoknya harus bawa orang sebanyak mungkin ya Mas ya. Ya. Keluar 4 bulan katanya baru masuk Islam. Maka kita bahas sekarang. Itu tadi kemuliaan dari sisi nasab. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf nasabnya bersambung kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakek yang nomor 5 yang bernama Kilab. Awalan min manaqib Abdurrahman ibnul Auf, ya. Yang pertama di antara kemuliaannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah huwa ahadul asyratul mubasysyirina bil jannah. Beliau termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Nabi langsung dalam satu majelis. Kebayang nggak sama kita? Langsung Nabi bilang begini, Gembus masuk surga, Andi Pradana masuk surga, Ustadz Gifari masuk surga, Bang Ami masuk surga. Nah, itu yang bilang langsung Rasulullah. Lah kalau saya yang bilang belum jelas. Ya, tapi harapan kita berharap mudah-mudahan ya kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 sahabat yang disebut dengan asyratul mubasysyarah bil jannah. Ya, pertama gini. Manusia yang paling mulia adalah para nabi. Dari para nabi yang paling mulia adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul yang paling mulia nomor satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Musa. Sepakat para ulama bahwasanya nabi yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Nabi
Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa banyak jasa untuk umat ini. Satu-satunya Nabi yang berani kepoin Rasulullah ya Nabi Musa. Ketemu Allah bagaimana? Ngasih perintah sholat 50 waktu, nggak bakal kuat umat ente mah. Iya, orangnya males-males, kecil-kecil. Apalagi anak-anak ngaji pelo. Sholat subuhnya kesiangan. Balik lagi deh. Bilang lagi, ya Allah. Kata Nabi Musa. Jadi Rasulullah jual Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umat saya nggak kuat. Ya udah 45 deh. Balik lagi turun ketemu Nabi Musa di langit ke-7. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Muhammad? Allah ngasih 45. Benar nggak bakal kuat ya umat ente bener. Umat saya aja masih males, yang umurnya panjang-panjang, kuat-kuat. Udah balik lagi. Ketemu akhirnya sampai 5. 5 pun Nabi Musa bilang nggak bakal kuat. Yakin aja nggak bakal kuat. Ini hadis sahih loh dalam Bukhari. Kata Nabi Muhammad, aduh saya udah nggak kuat deh, malu sama Allah. Tapi Allah berikan keuntungan kepada umat saya, walaupun umatku mengerjakan sholat hanya 5 waktu, maka pahalanya seperti orang mengerjakan sholat 50 waktu. Karena setiap satu sholat dilipat gandakan menjadi 10. Bagaimana Ustaz ayatnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan maka akan Allah lipat gandakan menjadi 10. Itu paling kecil. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Hanya Allah yang tahu bilangannya. Hanya Allah yang tahu bilangannya. Kemudian yang nomor 3-nya adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwahnya 990 tahun, Mas. Yang ikutnya cuma 80 orang. Iya, taskilan dakwahnya 990 tahun. Kemudian taskilannya cuma 80 orang. Alhamdulillah Ustadz Andi, Bang Andi Pradana, dakwahnya di Aluswa 12 tahun, yang ikut sudah 90 orang. Baru 12 tahun, Nanti beruntung antum nih. Mas Rido kenal dakwah 2 tahun, alhamdulillah. Satu kantor semuanya sudah keluar 3 hari. Ya, beruntung kan? Nah, kalau kita mau hitung-hitungan sama Nabi Musa, Masya Allah, udah kalah kita mah. Ya, Masya Allah, Nabi Musa dakwanya 950 tahun. Sampai Nabi Musa Allah mengatakan, Inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Dalam riwayat, dakwahnya itu bukan hanya siang. Kalau kita kan siang aja dakwahnya. Habis Isya makan tidur. Kalau Nabi Nuh mah pagi dakwah, siang dakwah, sore dakwah, malam dakwah. Yang ikut cuma 80. Dari 80, yang 2 kafir, istrinya kafir, anaknya kafir. Coba. Masya Allah. Cobaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Nuh nggak pernah ngeluh, nggak pernah capek. Ini tugas saya. Dakwah ini perintah Allah yang wajib. Ini tugas saya menyampaikan kebaikan. Ya, siapapun orangnya, suka nggak suka, terima nggak terima, yang penting gue ngajak. Yang penting gue ngajak. Kalau seumpama Nabi Muhammad SAW juga capek dakwah kepada Abu Lahab, mungkin Nabi Muhammad nggak akan tiap hari datang ke tempatnya Abu Jahal. Nggak akan tiap hari. Padahal Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, hidayah itu milik saya. Udah, ya. Sehebat apapun kamu bicara, kata Allah, kalau aku tidak berikan hidayah, nggak dapat hidayah. Tapi Nabi Muhammad terus, ini adalah kerjaan saya. Yang penting saya berharap husnuzan kepada Allah, setiap umat saya semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang selanjutnya Nabi Isa. Ya, kenapa Nabi Isa? Banyak juga cobaan Nabi Isa. Dikatakan bahwasanya Nabi Isa adalah ruhullah, ibnullah, adalah putranya Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu nabi-nabi yang tercatat dalam 25 nabi itu, nabi-nabi dan rasul, baru nabi-nabi yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Baru setelah para nabi, bawahnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Asyratul Mubasysyarah bil Jannah, yang Nabi mengatakan Abu Bakar fil Jannah,
Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Terus siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman ibn al-Auf fil jannah, Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Siapa yang hafal? Angkat tangannya. Ayo. Dapat minyak wangi dari saya. 10 sahabat asyratul mubasyasyarah bil jannah. Ya coba, Bang Dikin. 10 jangan ngelihat. Ya sebutin dong. Jangan yang 4 langsung aja ente. Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'id. Said bin siapa? Zaid. Saya terakhir. Said bin Zaid. Terus Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Talha bin Abdullah. Talha bin Ubaidillah. Terus Sayyidina Ubaidullah bin Jarrah. Coba itu tadi AGPG Bang Samsul. Ayo, tadi antum angkat tangan. Jangan bikin malu Kodani sama Pak Rido. Asyratul mubasyasyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga dalam majelis Nabi di hadapan ribuan para sahabat. Urut dari yang 4 dulu. Abu Bakar, Umar, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Satu lagi Denny, coba Den. 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Nanti ibu-ibu ya. Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Abdullah bin Masya Allah, 10. Dari asyratul mubasyasyarah bil jannah itu, tingkatan selanjutnya adalah ashabul badar. Orang-orang sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Baru ashabul Uhud. Kemudian ashabu tahta syajarah, sahabat-sahabat Nabi yang berbaiat di bawah tahta syajarah. Nggak tahu anak ngajiplo nomor berapa ini. Masya Allah, paling tidak kita di belakangnya para sahabat. Inilah keutamaan yang pertama. Pertama, memang Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah nasabnya paling mulia dari suku Quraisy. Yang kedua, beliau mendapatkan langsung kabar gembira langsung dari lisan Nabi SAW bahwasanya wahai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk ke dalam surga. Langsung dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, nanti yang ketiga ini akan ada kaitannya dengan kekayaannya beliau. Ya. Wa min manaqibihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Abdurrahman ibn Auf. Ya, saya ngeringkas dari beberapa kitab. Yang pertama dalam kitab Tarikhul Khulafa. Kemudian dalam kitab Muhammad Ar-Ridha ini nih, ya, Muhammad Rasulullah karyanya Syekh Ar-Ridha. Nah, mudah-mudahan Ridho di sini juga sama seperti Syekh Ar-Ridha di sini. Amin. Kalau tidak ya anak keturunannya sama seperti Syekh Ar-Ridha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga dari kitab Hayatus Sahabat. Wa min manaqibihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf adalah da'alahu ayyaskiyahu min salsabilil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepadanya, wahai Allah, berikanlah Abdurrahman bin Auf minum langsung dari mata air surga engkau. Langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendoakan Abdurrahman bin Auf sehingga beliau didoakan oleh Nabi agar bisa minum mata air surga dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang Nabi mengatakan, orang yang minum air surga walaupun setetes, la nazma'u ba'dahu abada, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Setetes saja, nggak usah segelas, setetes saja. Ya, mata air surga ini diambil,
dikasih sama Mas Ridho, maka Mas Ridho sekarang tidak akan pernah haus sampai hari kiamat, bahkan melebihi hari kiamat selama-lamanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kenapa Nabi bisa mendoakan beliau, alasannya adalah an Ummi Salamata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi yahnu alaikum ba'dah was-sadiqul bar, yang akan perhatian terhadap istri-istrinya Nabi yang ditinggal sama Nabi yang berjumlah 9 orang itu adalah Abdurrahman ibnul Auf. Jadi yang ngurusin zuriyahnya Rasulullah atau ummahatul mukminin, ibundanya kita nih orang-orang beriman, istri-istrinya Nabi adalah Abdurrahman bin Auf selama hidupnya. Jadi dicukupin sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya. Di sini dikatakan sesungguhnya innalladzi yahnu alaikum ba'di, sesungguhnya orang yang paling peduli kepada kalian di antara sahabat-sahabatku, lahwa shadiqul bar, adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling kaya raya. Dia adalah Abdurrahman ibnul Auf. Abdurrahman bin Auf itu bukan cuman kaya, tapi kebangetan kayanya. Kayanya kebangetan. Tadi saya baca, karena a'taqa fi kulli yaumin salasina abdan. Ya, seorang sahabat mengatakan setiap hari Abdurrahman bin Auf memerdekakan budak hamba saya 30 orang setiap hari. 30 orang. Dan itu kan harganya macam-macam. Yang Nabi mengatakan, barang siapa, wahai Abu Bakar, barang siapa yang merdekakan satu budak, maka baginya bersamaku dalam surga seperti ini nih. Abdurrahman ibnul Auf setiap hari mampu memerdekakan hamba saya berapa kali? Berapa orang? Berapa budak? 30 budak. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma ski Abdurrahman ibnul Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, tuangkanlah telaga kausarku, berikanlah minum kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Apa alasannya? Maka di sini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan, faqad kana wasal azwajan nabi, sungguh di antara banyak sahabat yang paling perhatian terhadap kami sebagai istri-istrinya Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Huwa bimalin bi arba'ina alfa darahim alfa dinarin, beliau pernah memberikan 40.000 dinar kepada kami sebagai istri-istrinya Nabi. Sekarang kita hitung. Baik ya, Abdurrahman bin Auf dalam setiap tahun memberikan kepada 9 istri Nabi. Jadi Nabi ini sebagian riwayat mengatakan punya istri 12. Sebagian riwayat mengatakan punya istri 11. Sebagian riwayat mengatakan punya istri 9. Maka oleh Syekh Ismail Al-Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan bagaimana antis iniswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarnal nabiyil muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun waromlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Jadi 9. Aisyah, kemudian Hafsah, Saudah binti Zam'ah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, dan Juwairiyah. Ada 2 yang wafat sebelum Nabi hijrah. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang semua harta kekayaan Sayyidatina Khadijah habis untuk perjuangan Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian yang kedua Zainab binti Jahsy. Jadi Zainab ini, istri Nabi ini ada 2 yang namanya Zainab. Yang pertama ada Zainab binti Zam'ah, yang kedua ada Zainab binti Jahsy. Dan Zainab binti Jahsy ini wafat sebelum Rasulullah wafat, sehingga Nabi meninggalkan 9 istri. Maka Abdurrahman bin Auf dalam setiap tahun memberikan hadiah, bukan sedekah. Ya, tidak layak para habaib menerima sedekah. Tidak layak para zuriyatul Rasul menerima zakat mal atau zakat fitrah. Semiskin apapun zuriyah Nabi, semelarat apapun zuriyah Nabi, maka haram baginya untuk menerima sedekah, haram baginya untuk menerima
zakat. Nah, jadi yang wajib menerima zakat hanya 8 kelompok. Bagaimana ayatnya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 kelompok. Pak Ustadz, di daerah saya ada habaib, miskin banget hidupnya, nggak boleh kita berikan zakat kepadanya. Kenapa? Karena zakat, harta zakat dalam fadilah sedekah adalah harta yang paling kotor yang kita punya. Maka nggak pantas buat keturunan Nabi menerima zakat. Sehingga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau senantiasa memberikan hadiah kepada ummahatul mukminin, azwajun Nabi SAW, yang jumlahnya 9, itu setiap tahun ya 40.000 dinar. Ya, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni ya. Hitung ya. Berarti sekarang gini. 40.000 kali berapa nih? 40.000 kali 4,25. 40.000 kali 4,25 gram emas murni. Ya, berapa jumlahnya? 170.000. Sekarang emas berapa? Tadi saya buka di Google. Hari ini emas antam 1.050.000. Hari ini. Berapa? 149 miliar. Ah. 170-an lah. Coba. Ustadz Gibari berapa? 170 miliar. Nah, Ustadz Gibari hitungannya sama dengan saya. Jadi, ya, berarti gini, 40.000 kali 170 sama dengan berapa? 178 miliar 330 juta dalam setiap tahun beliau kasih buat istrinya Rasulullah. Tiap tahun. Berapa teman-teman? 178 miliar. Beliau berikan hadiah untuk istri-istrinya Nabi selama setiap tahun. Ada hari ini begitu. Tiap tahun ya, tiap tahun. Tiap tahun. Bahkan dalam riwayat tadi saya baca dalam kitab Bukhari, Abdurrahman pernah pulang dari Syam bawa 700 rohilatun, 700 ekor unta yang penuh dengan tunggangan emas permata dari Syam. Maka beliau melihat Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Iba langsung hatinya, ya Allah, itu istrinya Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Maka 700 itu diberikan kepada Sayyidatina Aisyah. 700 rohilatun itu, Mas. Rohilatun itu dalam bahasa Arab artinya unta yang gemuk. Kemudian ada tempat barang-barangnya, dan isinya itu bukan kayak beras, bukan permata, hiasan dan sebagainya itu. Maka beliau berikan untuk Ummahatul Mukminin, istrinya Rasulullah. Kemudian sama Sayyidatina Aisyah, saya juga nggak butuh dengan ini. Hari itu habis untuk orang-orang Madinah. Ini namanya zuhud kayak gini nih. Kalau kita nggak zuhud, kalau kita tiap hari kita liatin, lecet sedikit, waduh kacau nih, mobil gua lecet, gimana sih bawa mobilnya? Wah, itu nggak zuhud namanya. Zuhud itu kata Imam Ghazali apa Ustadz Gifari? Antam lika syai wala yamlika kasyai. Antum punya, tetapi antum biasa aja sama dunia itu. Enggak terlalu berlebihan. Wah, dioles-oles, dipoles-poles tiap hari. Bangun tidur, dia cek ininya, hartanya. Masya Allah. Orang seperti itu sama seperti Korun. Ya, kalau Abdurrahman beliau enggak, 700 ekor unta pulang dari Syam, beliau berikan untuk istrinya Rasulullah SAW. Yang lebih kerennya lagi, Sayyidatina Aisyah dikasih gak mau terima. Gak pantas buat aku menyimpan harta begitu banyak di bawah tidur sampai pagi. Bagaimana nanti keadaan aku ketika aku berjumpa dengan Allah sementara aku mati meninggalkan harta benda ini? Masya Allah. Ya, gimana kita nih? Makanya penting jadi orang kaya itu wajib ya. Jadi orang kaya itu wajib. Biar kita bisa biar kita bisa sedekah, biar kita bisa memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tidak bersedekah, kalau kita susah, maka kita ngapa-ngapain itu jadinya susah. Makanya wajib untuk senantiasa buat kita
berikhtiar terus, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya ini. Abdurrahman ibn Auf dalam setiap hari beliau memberikan makan kepada 3.000 orang miskin di Madinah. Dikasih makan, diundang ke rumahnya beliau. Ya, makanya kata para ulama, kenapa Abdurrahman bin Auf bisa kaya? Karena sedekahnya itu. Ternyata bukan karena usahanya, Mas. Karena sedekah. Karena Rasulullah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk Allah. Jadi makin sedekah, makin banyak harta kita. Bukan makin kerja makin banyak, bukan. Tapi makin kita bersedekah, kita berikan untuk agama Allah, kita berikan untuk kepentingan-kepentingan agama, untuk keperluan-keperluan agama, maka makin Allah tambah, terus Allah tambah. Ya contohnya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Itu kata para ulama, beliau tuh bekerja. Beliau tuh Masya Allah, pedagang handal, pembisnis yang hebat. Ya, pembisnis yang hebat. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, orang-orang Mekah meninggalkan semua hartanya. Yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah itu kan nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Maka Nabi itu ketika hijrah punya 3 amal. Amal yang pertama, beliau bangun masjid. Yang kedua, beliau mempersaudarakan orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajirin. Ini yang betul-betul buat orang Muhajirin tuh Masya Allah. Ya kalau kita nggak bisa. Contoh gini, ada orang hijrah dari Magelang datang ke Jakarta sini. Misalnya Bang Ogi kita nggak kenal dengan Mas Ridho. Kata saya, Bang Ogi, Mas Ridho, saya punya kenalan ini. Dia rumahnya di Magelang, lagi dalam keadaan musibah, kena musibah. Bagaimana? Jadi saudara sama antum bagaimana? Masya Allah. Waduh, nggak bisa lah, saya juga punya banyak tanggungan ini. Kalau dulu orang Madinah enggak. Ketika Nabi mengatakan kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, dan kebetulan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'id bin Robi namanya. Huwa min aghniya'ul ansar. Beliau adalah salah seorang terkaya di Madinah. Paling kaya di Madinah. Sampai Sayyidina Sa'id bin Rabi mengatakan begini, wahai Abdurrahman bin Auf, Rasulullah telah mempersaudarakan kita. Aku adalah orang paling kaya di Madinah, maka aku berikan separuh hartaku untuk dirimu. Pertama. Yang kedua, apa yang diberikan oleh Sa'id bin Rabi? Nih perkataan beliau, wali imro'atani fangdur a'jabahuma ilaika. Aku punya 2 istri. Nanti saya datangkan dua istri saya kepada kamu, mana yang kamu suka itu yang saya ceraikan. Nanti kamu nikahi mantan istri saya setelah masa id. Sampai segitunya tuh sahabat itu. Adakah sekarang seperti itu? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Masya Allah. Ini tawaran dari Sa'id bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Wali imro'atani fangdur a'jabahuma ilaika. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini orang paling kaya di Madinah. Saya akan berikan separuh harta saya kepada engkau. Ini adalah atas dasar saudara kita, padahal baru kenal. Dan saya punya 2 istri. Nanti saya akan hadirkan 2 istri saya di hadapan kamu. Mana yang kamu suka, itu yang akan saya ceraikan. Menikahlah dengan dia nanti setelah selesai masa iddahnya. Nggak ada hari ini kayak gitu. Pentir, apa-apa lu ngasih istri gua, kok ngasih istri nggak. Makanya pantas para sahabat disebut oleh Allah sebagai kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Teman-teman harus paham, ini ayat sebenarnya untuk para sahabat tok. Tapi kita akan mendapatkan stempel sebaik-baiknya umat. Dalam tafsirnya dikatakan aywaman son amin ashabin nabi, kalau hidup kita sama seperti para sahabat. Nah, mau dikatakan sebaik-baiknya umat oleh Allah, mau? Cuman satu cara terbaiknya, ikut kayak sahabat, udah nggak pakai mikir-mikir. Kalau sahabat Nabi bilang A, Nabi bilang B, nggak tanya-tanya. Iman kita ini, umat hari ini, iman kita ini kalah dengan keyakinannya orang-orang kafir terdahulu kepada janji Nabi. Dalam Fadilah Amal itu kemarin saya baca, ya,
Rasulullah SAW, beliau pernah ingin dibunuh oleh Ubay bin Khalaf. Dalam Fadhil Amal, silahkan baca Fadhil Amal tuh. Kata Nabi gini, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka nanti pada hari kiamat maka pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf ini adalah setuju seluruh ulama sepakat bahwasanya dia adalah musuhnya Rasulullah. Ya, dia tuh betul-betul niat pengen bunuh Nabi, Mas. Sampai dia beli kuda termahal, Mir. Dia kasih makan yang terbaik. Pokoknya dengan kuda ini yang saya beli, harganya mahal, dengan makanan yang saya berikan, makanan yang penuh dengan vitamin, protein, ya bagaimana dengan kuda ini, pokoknya Muhammad mati di tangan saya. Maka terdengar bahwa Rasulullah yang dibunuh oleh Ubay bin Khalaf. Ucapan Nabi apa? Ubay bin Khalaf tidak akan pernah bisa membunuh saya, tapi saya akan membunuh Ubay bin Khalaf. Dari situ dia nggak bisa makan, panik, nggak bisa tidur selama 1 tahun. Kan itu dalam perang Badar. Kepada perang Uhud kan 1 tahun tuh masanya tuh. Kata istrinya, kenapa kok kamu nggak makan? Takut gemeter. Muhammad mengatakan bahwasanya kalau saya tidak bisa membunuh Muhammad, maka dia yang akan membunuh saya. Dan ini pasti. Ini loh keyakinannya Ubay bin Khalaf. Sehingga ketika dalam perang Uhud, dia mencari Nabi Muhammad tidak ada. Seperti dihijab matanya dia. Ya Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kejauhan Rasulullah melihat ada Ubay bin Khalaf. Maka Nabi ambil tombaknya para sahabat satu, beliau lemparkan ke arah Ubay dan nggak kena sebenarnya. Hanya anginnya saja, bus. Angin tombaknya di sini nih. Zat. Baret doang sedikit. Dia mengatakan, Ubay mati di tangan Muhammad. Ubay mati di tangan Muhammad. Yang waktu itu menjadi pemimpin Uhud dari karangan orang-orang kafir Quraisy adalah Abu Sufyan yang belum masuk Islam. Waktu itu dia mengatakan, bodoh kamu Ubay. Orang nggak kenapa-napa kok. Ini yang menyebabkan saya mati nanti. Karena Muhammad telah mengatakan, dia pasti benar perkataannya, nggak mungkin bohong dia itu. Dia dijaga oleh Tuhannya Ka'bah. Perjalanan ke Mekah, sakit, stroke, busuk, mampus dia. Ini loh keyakinannya orang kafir di zaman Nabi. Begitu sempurna kepada Rasulullah. Sampai Abu Sufyan mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Rasulullah benar. Antum sebagai umatnya mengaku beriman, mengaku cinta. Nabi sudah mengatakan, "Basyiril masyaina fi dzulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa berangkat sholat subuh dengan berjamaah. Subuhnya masih ngemplek semuanya. Kalah keyakinan kita dengan Ubay bin Khalaf ini. Nabi sudah mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil atamati wa subhil atauhuma walau habwan." Kalau seumpama diperlihatkan begitu besar pahalanya Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, sungguh mereka akan mendatangi masjid mereka walaupun dalam keadaan ngengsot. Sekarang belum kelihatan kita, betul nggak? Kenapa nggak ke masjid? Capek. Innalillahi. Yakin sama Nabi Muhammad? Yakinlah, cinta saya. Kalah cinta antum dengan para sahabat. Keyakinan antum, iman kita nih. Saya nggak katakan mereka punya iman ya. Abu bin Khalaf dia nggak punya iman. Iman kita ini kalah dengan keyakinannya Ubay bin Khalaf. Sampai Abu Sufyan mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Rasulullah benar. Ubay bin Khalaf mati karena kena goresannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin nggak sama Nabi? Serius yakin? Apa yang kita berikan untuk Nabi ini apa di bulan Rabiul Awal ini? Siapa yang tiap hari 2000 kali sholawat hari ini? Coba. Di bulan Rabiul Awal ini. Biar kita ini kadang-kadang maksiat, makan, minum masih pakai tangan kiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Kalah kita nih jangankan sama sahabat, sama keyakinan orang kafir aja kita udah kalah. Apa yang nanti kita bawa di hadapan Allah nanti? Nanti Rasulullah panggil kita. Misalnya Andi Pradana, dipanggil oleh Allah. Nah, masih utuh nih, kupingnya masih utuh, matanya masih ada,
jantungnya juga nggak dikeluarkan. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Apa coba korban kamu? Alhamdulillah, korban saya 1/10 aja saya setiap bulan katanya. 3 hari gitu. Alhamdulillah, Amir Andi baru keluar Masuro 10 hari dari Lombok nih. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari itu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah kehebatan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata kata para ulama, kunci suksesnya Abdurrahman bin Auf pertama memang pertama adalah sedekah, yang kedua baru usaha. Beliau tuh kalau sama sedekah pol-polan. Karena bahasanya Allah sedekah kita tuh minjem, Mas. Allah tuh bilang dalam surat Al-Hadid ya Ustaz ya, wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kata Allah gini, kalau antum berani pinjamkan duit antum ke saya ganti. Padahal itu duit dari Allah, napas dari Allah, mobil punya Allah. Alasannya sebelum punya mobil, doain ya pengen punya mobil biar bisa takazah ke markas. Udah punya mobil buat ke markas, aduh nggak bisa kayaknya nih hari ini nih, mau dipakai. Agama dibawa-bawa buat alasan. Iya, agama dibawa-bawa buat alasan. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, nggak ada harta kita buat agama, pengorbanan kita buat agama. Kita nggak perlu berjuang mati syahid, nggak perlu. Nabi sudah berikan kepada kita, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Buat teman-teman ngaji lo nggak perlu sampai ke Palestina berjuang, nggak perlu angkat senjata, nggak perlu. Teman-teman ngaji lo mengamalkan sunnah di kala rusaknya umat itu udah dapat pahala syahid. Coba Masya Allah, sayang banget Nabi itu sama kita teman-teman. Ya, kalau dulu Sayyidina Hamzah ingin mendapatkan syahid, harus berjuang. Sampai akhirnya beliau terbunuh oleh siapa? Oleh Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu. Atas perintahnya Sayyidatina Hindun radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah wafat, dibelek badannya, dimakan jantung, hatinya itu dimakan mentah-mentah itu. Masya Allah. Kalau dulu Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu mengorbankan kekayaannya demi mengikuti Nabi, meninggalkan kekayaannya. Dalam kitab Fadilah Amal itu disebutkan, saking kayanya Sayyidina Mus'ab bin Umair, beliau tuh punya kaos harganya 200 dirham. 200 dirham apa dirham sih? Dirham ya, 200 dirham. Ketika beliau masuk Islam, diusir sama orang tuanya, meninggalkan semua kekayaannya. Ya, yang penting saya bersama Nabi dalam surga. Itulah keyakinannya para sahabat. Sehingga para sahabat, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala beliau pernah buat syair begini sebelum wafatnya. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizba. Besok saya mati dan pasti saya akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan para sahabat. Nah, kalau kita nih yakin-yakin tapi sama janji Nabi masih belum yakin. Iya. Nabi sudah mengajarkan dari hal-hal yang paling kecil. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid. Ya. Hari ini teman-teman nih di Al-Maidah sekarang lagi baca kitab Syama'ilul Tirmizi, Syama'ilul Muhammadiyah, lagi bab makannya Rasulullah. Maka yang diajarkan dalam keluar 3 hari itu ada semua di situ. Nabi itu kalau makan duduknya seperti kemarin, kemudian sebelum makan cuci tangan dengan air mengalir. Itu hadis-hadis muttafaqun alaih ternyata. Hadis-hadis sahih semuanya itu. Terus tanya teman-teman Al-Maidah tuh. Jadi sekarang kita setelah sholat subuh, taklim, kemudian istighosah, baca Yasin, kemudian taklim lagi, baca kitab kehidupan Nabi 24 jam. Makan satu nampan Nabi itu, Masya Allah, pakai jari dulu 3, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kalau bisa cari yang paling dekat, itu disebutkan, Masya Allah. Kata Pak Rukimin, ternyata yang diajarkan di keluar 3 hari sama semua dalam kitab ini. Ya, hari ini kita sudah tahu tapi kita nggak mau mengamalkan. Coba. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan setelah makan jangan dicuci tangannya dulu. Katanya harus di itu dalam kitab Bukhari itu disebutkan itu, ya Allah. Ketemu semuanya ketemu. Makan nggak boleh nyandar. Makan nggak boleh banyak ketawa katanya. Nah, kalau kita ketawa masih makan, "Yuk, nasi." Kepiting. Itu pasti yang khidmat Mas Ridho. Biasanya Mas Ridho itu kalau akhir keluar 3 hari itu, Masya Allah.
Maka kita harus senantiasa menjadikan hidup kita nih sebagaimana hidupnya para sahabat. Ya, para sahabat itu ternyata bukan hanya Abdurrahman bin Auf yang bisa sedekah seperti itu. Masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada tamunya Nabi, Mas. Kemalaman, Nabi juga nggak punya makanan. Maka Nabi mengatakan, ada di antara kalian yang hari ini bisa nerima menjamu tamu saya? Itu orang paling miskin orang miskin di kalangan sahabat, angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Siap, antum? Ya, saya Rasulullah. Buru-buru dia pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, ada apa di rumah? Enggak ada apa-apa. Ada cuman adonan roti. Itu pun buat anak kita 3 tuh katanya. Anak kita 3 hari nggak makan katanya. Tapi ini tamunya Nabi nih, gimana nih? Ya udah gini aja. Anak kita ini yang 3 orang ini kamu tidurin dulu. Kita muliakan tamunya Nabi nih. Ini adalah itarnya para sahabat, bukan lagi ikram. Ini kata-katanya Amir Andi ke saya tuh, Tat, nggak apa-apa Tat, kita susah yang penting Allah senang katanya. Allah. Iya, Masya Allah. Ya terima kasih Mir, ya Masya Allah. Kita habis-habisan nggak apa-apa Tat, buat teman-teman kita nggak apa-apa. Yang penting Allah senyum sama kita katanya. Masya Allah. Kalau Allah sudah senyum sama kita kan, lu bilang sendiri, Faudi Allahul Qabur, apapun yang lu minta pasti Allah kasih. Benar ya. Masya Allah. Akhirnya singkat cerita, digodok tuh, diadonin tuh tepung yang cuman sedikit itu, ditidurin tuh 3 anaknya itu ditidurin. Terus dia bikin formasi, bikin cara supaya tamu ini ngerasa kalau dia juga makan, tahu kalau dia makan. Jadi gini, kalau itu roti sudah dihidangkan di depan tamunya Nabi, maka kamu pura-pura matiin lampu. Bukan pura-pura, maka kamu seakan-akan lagi ngebetulin lampu, bukan pura-pura. Ya udah siap. Dan kamu kasih 2 piring ya. Kasih aja dikit supaya ngerasain tuh yang punya rumah. Yang penting tamunya Rasulullah senang. Bukan hanya Abdurrahman bin Auf yang punya seperti itu. Ya, bukan Masya Allah, bukan hanya Abdurrahman bin Auf. Pagi-pagi ketemu Nabi, masuk Masjid Nabawi. Kata Nabi, absyiruhum bil jannah. Jibril semalam datang. Yang tadi malam nerima tamu saya, semua keluarganya masuk surga. Nggak punya, ya. Kalau kita masih punya, kita berikan. Itu namanya ikram. Kalau para sahabat itu nggak betul-betul nggak punya, tapi ngasih orang, namanya isar. Isar tuh dia nggak punya, tapi bisa ngasih, itu isar namanya. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyifati orang beriman tuh 3 dalam Al-Quran, Pak. Udah pernah saya bahas 2 minggu lalu, saya nggak bahas lagi. Salah satu dari 3 itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Di antara sifatnya orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah berani berinfak fis sarra wad dharra. Dalam keadaan punya duit dia infak, dalam keadaan sempit dia infak. Bisa nggak kita kayak gitu insyaallah? Bismillah ya. Ya, paling enggak ajak-ajak makanlah teman, beliin kerupuk. Ya, jangan kita makan durian di rumah, tetangga cuma cium doang baunya. Haram hukumnya kayak gitu. Ya, haram hukumnya. Makanya kata Nabi dalam hadis sahih, apabila kalian masak sayur maka banyakin kuahnya. Untuk apa? Ngebagi-bagi ke tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ya. Falyukrim jarahu ya. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, pertama muliakan tamu. Jadi senang sama tamu tuh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Saya mau ikut Mas Rido lah. Senang sama tamu. Rumahnya diminta masuro, cuman qadarullah, belum ada masuro. Ya kan, tapi niatnya sudah Allah terima. Ya, niatnya sudah Allah terima. Jadi seakan-akan di sini ya rumah sudah ada orang-orang masuro aja di sini. Setiap Selasa malam Rabu, Masya Allah, Pak Ta'ala bilang undang kita makan. Padahal kata Nabi dalam muntahab hadis bab memberi makan kepada saudara muslim, barang siapa memberi makan kepada saudara muslim 1 piring aja, apa kok balasannya? Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam 70 parit. 1 paritnya jaraknya berapa kok? 500 tahun perjalanan akhirat. Sekarang kalau yang dikasih makan 60 orang nih berapa ratus tahun, berapa miliar tahun Allah jauhkan. Allah, jangan mau kalah kita.
Ya, harus iri, harus hasad kayak gitu. Jangan mau kalah. Oh, iya, harus support kita, Masya Allah. Apalagi ini bulan Maulid Nabi. Kita berikan yang terbaik untuk Nabi. Ya, maka Rasulullah bersabda, Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam kitab Hujjatullah fil Alamin, man anfaqa dirhaman inda qiraati Maulid Nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirhamnya untuk dibacakan kehebatan Nabi Muhammad di bulan Maulid Nabi, maka nanti akan bersamaku dalam surga. Kata Abu Bakar. Wah, kalau kita udah ngasih 2 juta, 3 juta, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang support buat acara Gus Yusuf besok, Masya Allah. Semoga Allah terima semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berikan untuk agama Allah. Karena harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita berikan untuk Allah. Harta yang dimakan akan menjadi kotoran, akan menjijikan. Tetapi harta yang kita berikan untuk agama adalah harta yang akan kita bawa nanti sampai berjumpa dengan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sebenarnya ini saya tulis nih kesimpulan-kesimpulan kehebatan kemuliaan Abdurrahman bin Auf. Cuman waktunya udah nggak cukup ini, udah lewat jam 10. Ya, mudah-mudahan dari cerita yang singkat ini, paling tidak kita ada pelajaran yang paling terpenting. Apa pelajaran yang paling terpentingnya? Buat orang-orang yang Allah berikan lebih hartanya, maka senantiasa kita mengorbankan harta kita untuk agamanya Allah. Buat teman-teman yang mungkin dicukupi oleh Allah hartanya, tetap kita bersedekah ya semampu kita. Semampu kita. Maka orang-orang yang bersedekah, ya bagaimana ayatnya itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ternyata orang ahli kubur itu mereka ingin kembali ke dunia, dan dalam riwayat dikatakan kembalinya mereka ke dunia itu cuman pengen sedekah. Bahkan penyelamat, pembantu kita nanti dalam kubur ternyata bukan sholat itu nanti di hari kiamat. Ternyata bukan baca Quran, bukan. Tapi sebagian ulama mengatakan penyelamat kita dalam kubur, nanti kita sendirian dalam kubur itu, sendirian. Ditutupin pakai papan, dimiringin. Nggak bisa ngapa-ngapain di dalam kubur itu. Masya Allah, kuburuna tubna wal amalu la yubna, kata para ulama. Kubur sudah ada, tapi amal belum ada katanya. Kubur kita sudah pasti, amal belum pasti. Masya Allah. Silakan hidup sesuka kalian, tapi nanti kalian akan mati juga, semuanya mati dan akan masuk ke dalam kubur. Dan penyelamat kita dalam kubur pertama kali adalah sedekah. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kalian senang, kalau kalian sayang sama orang yang mati di antara kalian, farhamu bisodaqoh, maka sayangi dia dengan sedekah. Makanya saya setuju dengan teman-teman yang mengadakan tahlilan 1 hari, 3 hari, seminggu, 10 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, haul. Saya senang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Farhamu bisodaqoh. Yang kedua, kalau antum nggak punya uang, kata Nabi, jangan sedih. Farhamu biddu'a ila hadratin nabil mustafa khususon, Nah, berikan dia doa. Semoga Allah terima kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan Maulid yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga diri kita, keluarga kita, kemudian anak-anak kita, dan yang paling terpenting Allah jaga iman kita sehingga nanti kita mati dengan keadaan membawa iman yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Insyaallah ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo. Ya Ustadz, ketika Rasulullah itu naik turun minta kekurangan sholat, itu dipilih yang saya Nabi Musa itu. Jadi berarti Rasulullah ke atas sampai 5 kali diperintah oleh Nabi Musa. Umat saya yang gak kuat, apalagi umatku Rasul kecil-kecil. Iya. Berarti Rasulullah tawajuh dengan Allah langsung. Iya. Nah di situ diserahkan bahwa Allah tuh tidak menempat tuh. Iya. Itu berarti makanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, itu salah, karena Allah itu bila kaifin wala misalin. Jadi berarti itu caranya dialog Rasul dengan Allah itu nggak usah dibayangkan.
La tatafakkar kadzalik. Nggak boleh membayangkan seperti itu. Perintahnya Nabi Musa terus suruh ke atas itu. Jadi gini, dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la fil Isra wal Mi'rajin Nabi disebutkan oleh Sayyid Ali Al-Maliki, maksudnya Allah menempatkan Rasulullah Sidratul Muntaha adalah takriman wa ta'ziman li Rasulillah, untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah, membedakan antara Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina, kalau Nabi Isa menerima wahyu di Bethlehem, tapi kalau Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Tempat itu bukan tempat Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti apa dan tidak bagaimana. La tatafakkar kadzalik, enggak boleh antum pikirkan itu. Berarti Allah ada di, enggak boleh. Sehingga Nabi mengatakan begini dalam hadis sahih, ma khatara bi balika wa laisa kadzalik. Apapun yang antum pikirkan tentang Allah itu bukan Allah, saking sucinya Allah. Jadi harus tangzih. Apa tangzih? Sucikan diri kita. Kalau punya pikiran kayak gitu, langsung buru-buru istighfar, sholat 2 rakaat. Kalau bapak, teman-teman penasaran sama Allah, amal aja udah sekarang. Nanti Allah mengatakan, wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla, ila akhir tuh. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan tahu bagaimana Allah. Dan nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman adalah memandang zat Allah Jalla Jalaluhu. Kalau sekarang gak usah dipikirkan, haram. Ya, makanya Nabi mengatakan tafakkur fi khalqillah wala tatafakkar fi dzatillah. Berpikir aja bagaimana ciptaan Allah, jangan bagaimana berpikir Allah tentang Allah. Jadi maksudnya tadi, Sidratul Muntaha itu bukan tempat Allah, melainkan tempat Nabi Muhammad, takriman wa ta'ziman li Rasulillah. Nah, silakan dibuka dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la fil Isra Mi'rajin Nabi Al-Bahiyah. Saya punya kitabnya di rumah, boleh main-main ke rumah nanti insyaallah. Ada lagi? Ya. Mana, Pak? Ada 2, Ustaz. Ya, 1, 5 juga enggak apa-apa, Ustaz. Yang pertama, kenapa Ustaz orang-orang setelah sahabat ini kan derajatnya tabi'in? Ya. Kalau kita baca kisah-kisahnya tabi itu, mungkin di antara mereka itu ada orang-orang yang secara amalan zahirnya itu mengalahkan para sahabat. Ya. Tapi tetap lebih mulia pada sahabat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah zakat. Ya. Masalah zakat, ada sebagian, bukan sebagian, ada kalau masalah aturan agamanya, ada orang-orang yang jangan diingatkan jangan berboros-boros dalam bersedekah itu. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, pertama gini Ustadz Ghifari, yang membedakan antara kita dengan sahabat, jangankan kita ya, as-sabiqunal awwalun dengan orang sahabat-sahabat mutaakhirin, tetap sahabat-sahabat mutaakhirin nggak ada apa-apanya dengan sabiqunal awwalun. Pernah satu masa begini, Abdurrahman bin Auf pernah agak ada sedikit selek dengan Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Kita tahu Khalid bin Walid, kata Nabi, huwa saifun min suyufil al-maslul, kata Nabi. Dia adalah pedang Allah yang terhunus. Ada berita ke Nabi terdengar bahwa Khalid pernah mencela Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Padahal Khalid bin Walid kan masuk Islamnya kan ke fase Nabi di Madinah. Berarti itu duluan mana antara Abdurrahman dengan Khalid? Jauh dong Abdurrahman, bahkan Abdurrahman tadi nomor 3 setelah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Rasulullah mengatakan begini, ya Khalid, la tasubbu ahadan min ashabi, fa inna hadakum law anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda hadihim wala nasifah. Wahai Khalid, jangan kamu mencela Abdurrahman bin Auf, karena dia adalah as-sabiqunal awwalun, apalagi dia orang-orang ashabul Badar. Sehingga kata Nabi, fa inna hadakum law anfaqa misla Uhudin,
kalau seumpama ada di antara kalian orang-orang mutakhirin yang bersedekah emas segunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, kata Nabi. Dengan sedekah orang-orang yang pertama masuk Islam, walaupun hanya 1000 perak, tetap lebih Allah muliakan yang 1000 perak itu daripada antum sedekah yang 1 gunung itu. Jadi memang punya derajat. Apalagi para tabi'in. Ya, kenapa ya? Apa yang membedakan antara banyak sahabat-sahabat yang mungkin menurut kita ya, amaliyahnya tidak seperti amaliyahnya para tabi'in yang sempurna? Karena suhbah dengan nabinya. Menatap wajah nabinya itu loh. Pernah duduk dalam satu majlis bersama Nabi, itu yang membedakan tuh. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, dikatakan begini, debu yang menempel di kakinya Umar, di kaki kudanya Muawiyah. Perhatikan ini. Debu yang menempel di kaki kudanya Muawiyah dengan amal seluruh umat setelah para sahabat, tetap mulia debunya yang menempel di kaki Muawiyah. Antum kok ada yang nggak percaya dengan sahabat? Masya Allah, kufur kita. Sahabat itu punya derajat di hadapan Allah. Sehingga Allah mengatakan wasalamun ala ibadihil ladzina istafa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salam kepada orang-orang yang terpilih. Di antaranya orang-orang yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Nabi mengatakan, kalau wuzina imanu Abi Bakrin, kalau seumpama imannya Abu Bakar ditimbang dan seluruh imannya hadil ummah. Bahkan keterangan dari Ki Ubaid kemarin saya dengar, bukan hanya umat ini. Umat kaum nabi-nabi terdahulu, kaumnya selain para nabi ya. Ada Umar di situ, ada semuanya. Sampai hari kiamat ditimbang dengan imannya Abu Bakar. Ini iman kita semua begini. Ini imannya Abu Bakar nih. Kenapa? Beliau punya keyakinan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus hormat kepada para sahabat. Makanya kita ini nggak boleh komentar Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Aduh, kita ini siapa? Kita ini orang jahil. Jangankan komentari Muawiyah dengan Ali, ngomentari orang-orang soleh aja nggak boleh. Ya, ngomentari kita buruk sangka kepada orang soleh, nauzubillah. Makanya kemarin Ustaz Raja sampaikan itu dalam grup itu, orang-orang soleh terdahulu kalau mau berangkat ngaji dalam kitab At-Tibyan, maka beliau bersedekah. Dengan niat apa? Ya Allah, dengan sedekah ini tutuplah aib guru saya di hadapan saya. Kemarin Maulana Arif sampaikan, kalaupun seumpama guru antum berzina di hadapan muka antum, jangan sampai antum ada meremehkan guru antum. Kenapa? Karena orang tua yang membawa kita ke dunia, guru antum yang nanti akan membawa antum ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh kita suzon. Udah, kita nggak boleh ngomentarin orang-orang soleh, apalagi sahabat. Siapa kita ini? Allah. Terus bagaimana tuh Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali? Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku tidak akan tegur Ali sampai hari kiamat. Itu urusan Sayyidatina Aisyah. Kita siap bukan siapa-siapa. Kan Sayyidatina Aisyah kan mengatakan begini, Mas. Karena masalah ada perang Siffin itu, ya kan, Sayyidatina Aisyah difitnah itu, dan ada perkataan Sayyidina Ali yang bikin Sayyidatina Aisyah itu agak kecewa ketika Sayyidatina Aisyah betul-betul difitnah zina. Kata Sayyidina Ali begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buat apa mikirin satu perempuan? Kan masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Kedenger sama Sayyidatina Aisyah. Akhirnya terucap dari mulut ummahatul mukminin, ibu kita, Ali, saya tidak akan tegur kamu sampai hari kiamat. Terus kita mau komentarin dong kalau gitu. Buset, Nabi aja bilang nggak boleh. Bagaimana hadisnya itu? Barang siapa yang mendiamkan saudara muslimnya, ayah jurahu fauqa salasi layalin, maka dia tempatnya neraka. Barang siapa yang mendiamkan saudara muslimnya lewat dari 3 hari, maka tempatnya neraka. Sayyidatina Aisyah berarti neraka dong. Antum ini siapa, Mas? Ya, antum ini siapa, brother? Kita nggak boleh komentar itu, insyaallah. Terus yang kedua, masalah zakat. Awal-awal Islam memang begitu. Sehingga Nabi kan dulu banyak hutang karena infak itu. Sehingga kata Allah, nggak usah terlalu berlebihan, nanti kamu susah juga. Karena apapun yang kamu lakukan, wahai Muhammad, itu akan menjadi hukum kepada orang setelahnya. Akhirnya Nabi SAW agak sedikit ngerem. Nah, ketika Nabi melihat ada sahabat-sahabat yang seperti Abu Bakar berani mengorbankan, ya nggak apa-apa. Sehingga ketika Abu Bakar berkorban, Umar berkorban, ingin menyamai Abu Bakar,
Kata Sayyidina Rasulullah SAW, kamu nggak bisa kayak Abu Bakar. Makanya Rasulullah tuh bisa mengetahui keadaannya para sahabat seperti itu. Jadi kita paling tidak ya semampu kita. Tapi jangan sampai kita pelit ya. Ya paling tidak ya kita semampu kita, apa yang kita punya buat agama kita korbankan, insya Allah. Punya mobil 2 ya kasih 1, pakai 1 bukan dikasih ya, buat takazah kemana-mana, buat nolongin orang, buat jemput kiai, masya Allah. Punya harta ya kisah khidmat buat para ulama, biar nanti Allah senang sama kita, insya Allah. Itu Ustaz Gifari. Berarti maknanya kalau kisah tadi yang apa sahabat itu sampai mengorbankan makanan untuk anak-anaknya, bukan berarti kita semerta-merta ngikut plot gitu, tapi gitu. Iya dong, iya. Mungkin bisa jadi beliau seperti itu karena belum ada ayat itu turun. Bisa jadi ya, wallahu alam ya. Belum ada ayat itu turun, kan ayat itu kan turun kan karena adanya sebab. Kadang-kadang ya kan ketika para sahabat ke sholatnya tengok-tengok ada ayat turun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu nggak boleh tengok-tengok begitu. Saya mau tanya, orang sholat tengok-tengok batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Coba. Batal, banyak gerakan. Enggak batal. Yang batal itu kalau kita nyerong. Nah, kalau tengok-tengok nggak apa-apa. Bahkan dulu masih dibolehkan sholat itu tengok-tengok. Kemudian bahkan awal-awal Islam sebelum sholat mereka pada mabuk dulu awal-awal Islam. Cuman akhirnya Allah Subhanahu wa taala tuh ayat la taqrabus sholata wa antum sukaro. Kata Allah, kata Nabi Muhammad kayaknya nggak bakal khusyuk nih orang-orang kayak gini nih. Ya kan? Jadi para sahabat tuh kan seneng dulu ya awal-awal Islam. Kalau musim dingin kan suka minum khamar gitu kan. Nah, akhirnya pas lagi sempoyongan azan, Allah jadi imam subuh karena disuruh istri nggak boleh pulang. Nah, itu ya dulu kayak pas sahabat. Tapi ayat turun, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian sholat sementara kalian lagi sempoyongan. Nah, jangan. Jadi betul-betul harus sempurna. Belum tahu. Ayat belum ayat. Ada lagi nggak? Cukup ya? Ayo baik. Nah. Kita malam. Kita soal yang apa? Halal habaib kan nggak boleh disedekahin. Ya. Nah kalau misalkan ada yang susah gitu, misalkan kita tahu ekonomi yang orang bagus atau segala macam, terus gimana nolongnya? Hadiah. Oh hadiah. Beda akad aja berarti. Beda akad aja. Hadiah. Bib, ini sedekah jangan. Bib, nih ada hadiah. Aman. Oh no, siap kayak gitu. Hadiah. Ya. Karena ya Rasulullah sering dikasih hadiah. Ya. Rasulullah sering diberikan hadiah. Biasanya Rasulullah itu dikasih hadiahnya susu, kemudian minyak samin. Kemudian Nabi itu paling suka dengan apa? Dagingnya tuh daging kambing paha kanan kalau bisa. Lalapnya labu. Kemudian sambalnya Nabi itu saus sama cuka. Ya, dicampur. Nah, itu kita coba. Iya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika aku melihat Nabi makan labu, dari situ tidak ada makanan yang paling aku cintai kecuali labu. Itulah sahabat. Insya Allah ya suka labu ya. Tat, labunya yang kayak bagaimana nggak dijelaskan, yang penting labu aja. Udah bebas. Itu Rabu. Insya Allah ya cukup ya, insya Allah ya. Baik, insya Allah teman-teman yang mulia, ini masih bulan Maulid Nabi. Kemudian saya mengundang insya Allah Sabtu besok 7 Oktober di masjid saya, di masjid kami, teman-teman Al-Mau'idhah akan mengadakan Maulid Nabi. Acaranya setelah Isya, insya Allah akan dihadiri oleh putranya guru saya, dan beliau juga guru saya, Kiai Haji Yusuf Al-Baqir Hafidhahullah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau menjadi kebaikan untuk diri kita. Ya, Nabi bersabda, nazratan ila wajhil alim. Ya, memandang wajahnya orang alim itu akan mendapatkan pahala. Bahkan dari min tilkan nadroh yastaghfiruna malakan ila yaumil qiyamah.
akan Allah jadikan malaikat yang tugasnya hanya Allahumma gfirli Ridho, Allahumma gfirli Andi, Allah ampuni Mas Ridho, ampuni Bang Andi, gitu aja dah. Makanya nanti teman-teman usahakan saya mengundang teman-teman ngaji Plo, ya kalau bisa maghrib di sana ya, maghrib di sana di Alam Wa'idah. Jadi Sabtu besok malam Ahad. Nah, kemudian insya Allah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Yusuf Al-Bakir. Nah, insya Allah nanti mungkin kalau jadi sore ngopi dulu kali Mas di resto. Ah? Insya Allah ya. Tawajjuh doa. Al-hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati khususun Mas Ridho dan keluarga wa ila hadrati khususun. Silahkan sebutkan hajat-hajat kita ya, barokahnya ngaji Maulid Nabi lagi. Ya, semua hajat kita, khusus buat ibundanya Bang Emen yang baru kemarin meninggal. Ghafarallahu laha dzunubaha wa satara uyubaha wal jannata maswaha. Hajat-hajat kita kepada Allah. Hajat kita nih Masya Allah banyak besar ya Masya Allah. Semoga Allah satukan hati kita, satukan fikir kita. Allah keluarkan jamaah sebanyak-banyaknya. Kemudian di depan kita ini ada insya Allah akan berdiri pesantren Ar-Ridho Jakarta. Ada pesantren Ar-Ridho di Magelang. Itu hajat kita semuanya ya. Biniyatil qabul wassalam biwasilatin Nabi sallallahu khususan fi hadal majma' ngaji Plo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah pengorbanan teman-teman ngaji Plo dan bengkel hati ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah orang yang gak senang dengan kelompok kami ya Allah. Terus bimbing kami ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Banyak kami berkorban untuk Engkau ya Allah, tapi tidak sebanyak korbannya para sahabat ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada para nabi, kepada para sahabat, berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Pandanglah pengorbanan teman-teman kami ya Allah. Pandanglah langkah kaki kami dari rumah kami menuju majelis yang mulia ini ya Allah. Kami yakin dengan langkah kaki kami ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami, karena ini adalah janji Nabi-Mu ya Allah. Nabi-Mu tidak pernah berdusta ya Allah. Ya Allah, pandanglah setiap kebaikan teman-teman kami yang ada di sini ya Allah. Pandanglah setiap kebaikan orang beriman ya Allah. Ya Allah, satukanlah umat ini ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal-Mu ya Allah, dalam amal Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak keturunan kami nanti ya Allah. Ya Allah, kami titipkan iman kami kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya penjaga ya Allah. Ya Allah, rugi kami kalau Engkau cabut iman kami ya Allah. Rugi kami kalau mati kami dalam keadaan kufur ya Allah. Ya Allah, besar harapan kami, semoga Engkau terus istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, berharap kami pada malam yang mulia ini ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Kami titip kepada Engkau ya Allah. Kami titip iman kami kepadamu ya Allah. Titip iman istri kami juga kepadamu ya Allah. Titip iman anak-anak kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, banyaknya dosa yang kami lakukan ya Allah, sehingga menunda rahmat-Mu kepada istri dan anak-anak kami ya Allah.
Banyaknya maksiat yang kami kerjakan ya Allah, sehingga menunda ampunanmu kepada kami dan kepada orang tua kami ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbul Ka'bah, hai Tuhannya Ka'bah, kami bersimpuh pada malam hari yang mulia ini. Tutuplah aib kami ya Allah. Tutuplah aib saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau tampakkan aib kami ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami ya Allah. Selesaikan hutang-hutang kami ya Allah. Tanamkan kecintaan kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami punya hajat yang besar ya Allah. Tolong matikan kami dalam keadaan iman yang sempurna, dalam keadaan mencintai Rasulullah, dalam puncaknya pengorbanan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Allah. Jauhkan dari fitnah-fitnah. Jauhkan dari fitnah guru-guru kami. Hancurkan orang-orang yang memfitnah guru-guru kami ya Allah. Saya enggak ridho ya Allah. Saya enggak ridho ya Allah. Banyak yang ingin memisahkan guru kami ya Allah. Hancurkan ya Allah, hancurkan mereka ya. Gak ridho sampai di hadapan Allah siapapun orangnya yang menghina guru saya ya Allah. Saya gak ridho ya Allah. Sebagaimana tidak ridhonya para sahabat kepada Nabi kalau Nabi terluka ya. Belum senantiasa mencintai Nabi, paling tidak kami mencintai guru kami. Ya Allah, ya Allah, jauhkan fitnah. Jauhkan fitnah dari guru-guru kami ya Allah. Tutup aib guru-guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah tangisan ini ya Allah. Sampaikan salam ini ke pun aib guru kami di hadapan kami ya Allah. Jangan ya Allah. Itu permintaan kami ya Allah. Ya Allah, celaka kami. Celaka kami ya Allah. Durhaka saya ya Allah, tahu aib guru saya. Ya Allah, tolong tutup aib guru-guru kami. Ya Allah, satukanlah guru kami ya Allah. Satukan ya Allah. Satukanlah hati teman-teman ini dengan wasilahnya guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, saya yakin, kami yakin dengan wasilah guru-guru kami pasti kami mendapat syafaat-Mu ya Rasulullah. Ya Allah, dengan barokahnya guru-guru kami, ya Allah, Kau muliakan kami dengan ilmu ini. Ya, sedikit pun dalam hati saya tidak ada menghinakan guru-guru saya, ya Allah. Ya Allah, jaga ya Allah, jaga semuanya ya Allah. Ya Allah, bukalah ya Allah pandangan-pandangan rohani kami ya Allah. Tutuplah aib-aib guru kami ya Allah. Tutuplah aib-aib saudara muslim kami di sini ya Allah. Tutuplah aib-aib teman-teman kami di sini ya Allah. Jangan Kau buka aib kami ya Allah. Ya Allah, hancur kami kalau Kau buka satu aib saja ya Allah. Ya Allah, yang menguasai alam semesta, kami bersimpuh pada malam hari ini di bulan Maulid yang mulia ini. Dengan nama Nabi-Mu kami mengatakan, ya Rasulullah, fasfa'lana indal maulal azim. Berikan kami syafaat Nabi-Mu. Dengan kami memuliakan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, tidak berkah hidup kami kalau kami menghina guru kami. Ya Allah Tuhan kami, terimalah teman-teman ngaji Pulau Bengkel Hati ya Allah. Hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan kami ya Allah. Illam tasyalahumul hidayah. Kalau Engkau kehendaki mereka yang tidak senang dengan kelompok kami, berikan mereka hidayah ya Allah. Illam tasyalahumul hidayah. Kalau Engkau memang berkehendak ya Allah, berikan hidayah Allah. Illam tasyakalathum ya Allah. Kalau Engkau memang berkehendak, hancurkan mereka juga ya Allah. Ya Allah, kami berdoa di sini sebagaimana doa Nabi ya Allah. Nabi pernah melaknat orang-orang yang mencela agama. Nabi pernah melaknat orang-orang yang memisahkan satu dengan sahabat yang lainnya. Maka pada malam hari yang mulia ini ya Allah, apa yang Nabi minta itu yang kami minta. Apa yang Rasulullah tolak itu yang kami tolak.
Kami nggak pandai berdoa ya Allah. Harapan kami pokoknya apa yang Nabi minta itu yang kami minta. Ya Allah, jadikanlah setiap amal kami menggembirakan Nabi kami ya Allah. Meridhokan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami butuh dengan ridho-Mu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa baina kayfata wa baina kayubat wa baina masyayikhina al-kiram alladhina yaskununa fi Tembohro walladhina yaskununa fi Rewin walladhina yaskununa fi Nizamuddin walladhina yaskununa fi Bangladesh Kakrail alladhina yaskununa fi Anha'il Alam. Ijma' baina masyayikhina ijma' bainana wa baina masyayikhina da'wah. Ighfir lahum ya Allah, ighfir lahum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin saya. Semoga Allah terima kita semuanya. Insyaallah. Subhanallah bihamdi subhanakallah. Salatullah limujahidil. Doakan saya, doakan guru-guru saya semuanya, insya Allah ya. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap amal kita diterima semuanya. Yang kecil, yang besar, ya. Terutama Mas Ridho, semoga pengorbanannya Allah terima Mas. Ya, anak-anaknya jadi soleh semuanya, istrinya jadi solihah, teman-temannya baik semuanya, keluarganya dapat hidayah semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sabar, amin ya. Amin. Orang tuanya kemarin baru meninggal dia. Udah baru 4 hari ya, baru 4 hari ya. Doakan ya. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang barokah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, maafin ya Mas. Maafin ya Mas ya.